Assalamualaikum Bray, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekarang kita ada di episode ke-172. Saya akan sampaikan di awal bahwa video ini tidak untuk menyamakan agama, apalagi mencampur adukan agama. Walaupun mungkin akan ada orang yang mengiranya demikian setelah selesai nonton video ini. Kenapa saya harus bikin video seperti ini? Karena ada sebuah klarifikasi yang harus saya sampaikan. Baraya begini, untuk sebagian besar Muslim dan sebagian Kristen, ada anggapan bahwa agama itu terbagi menjadi dua, yaitu agama samawi, agama langit, diantaranya adalah Islam, Kristen, Yahudi, yang mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, kemudian Tuhan adalah pusat dari segala sesuatu, dan dia mengutus utusan-utusannya kepada manusia untuk menyebarkan kebajikan. Kemudian ada agama lain, yaitu agama Ardi, agama yang berasal dari bumi. Agama ini diantaranya adalah Hindu, Buddha, Jain, dan sebagainya, yang merupakan produk pikiran manusia dan hasil spekulasi mistik terkait dengan alam semesta. Jadi agama ini bukan berasal dari pewahyuan, tetapi berasal dari tradisi masyarakat yang ingin menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam. Kan begitu ya. Nah, saya di sini mau mengklarifikasi, mau dalam sudut pandang antropologi atau dalam sudut pandang agama samawi sendiri, misalkan agama Islam, ini tidak bisa diterima, Baraya. Jadi mohon maaf ya, begini, saya curhat dulu sedikit. Saya dalam beragama, agama saya Islam, saya dalam beragama itu cenderung fundamentalis. Dalam artian saya tidak akan keluar sepeser pun, sedikit pun dari dalil-dalil yang ada. Dan saya akan berusaha sebisa mungkin meniru apa yang pernah terjadi di generasi Nabi Muhammad atau generasi sesudahnya. Termasuk dalam klaim ini bahwa ada agama langit, ada agama Ardi, itu tidak pernah dikenal dalam Islam generasi awal. Bahkan dalam konteks agama, ini sebenarnya menyalahi sistem teologi Islam. Ayo kita mulai. Baraya, saya akan uraikan kesalahpahamannya sebagai berikut. Di dunia ini katanya ada agama langit, yaitu yaitu Islam, Kristen, Yahudi, yang sumber-sumbernya berasal dari Tuhan. Kemudian ada agama Ardi, yang intinya adalah berasal dari tradisi-tradisi manusia yang mencoba menjelaskan fenomena-fenomena alam. Dalam konteks antropologi budaya, dikotomi ini salah besar. Mungkin teori yang paling dekat dengan ini adalah teori tentang pembagian antara agama teistik dan non-teistik. Agama teistik itu pada umumnya muncul di kebudayaan Mesopotamia dan anak cucunya, yang menyatakan doktrin awalnya itu adalah ada Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segala sesuatu sehingga manusia harus menyembahnya. Dan dari sinilah pangkal dari segala jenis aturan-aturan di dalam agama. Kemudian ada agama non-teistik. Agama non-teistik itu pada umumnya lahir dari kebudayaan Indus. Di agama ini tidak ada Tuhan dalam definisi yang pasti dan jelas. Yang paling menjadi fokus masalah dalam agama ini adalah kehidupan nyata. Jadi kalau misal Islam dan Kristen itu mengkaji tentang Tuhan, mendefinisikannya, menjelaskan bagaimana Tuhan memiliki kontribusi yang absolut terhadap kehidupan di dunia, sedangkan agama-agama Hindu dan Buddha cenderung berpikir soal alam kehidupan, bukan soal Tuhannya tetapi soal karma, bukan soal keputusan Tuhan tetapi soal samsara. Nah, pandangan antropologis ini itu adalah pandangan tua. Jadi sebenarnya juga sangat kontroversial. Tetapi ini setidaknya jauh lebih akurat daripada dikotomi antara agama samawi dengan agama Ardi. Dan kalau kita lihat dalam sudut pandang agama Islam, ini malah lebih melenceng lagi. Sebab dalam Islam tidak pernah disebutkan ada agama samawi dan agama Ardi. Yang ada itu adalah seluruh agama itu berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun suku bangsa di dunia, bahkan yang paling terpencil sekalipun, yang tidak mendapatkan wahyu, yang tidak mendapatkan utusan dari Tuhan. Seluruhnya. Jadi orang Sunda, orang Jawa, orang-orang paling terdahulu itu mendapatkan wahyu dari Tuhan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad lahir. Siapakah Nabi Muhammad? Apakah dia pendiri agama Islam? Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam. Secara historis mungkin bakal ada yang menyebut seperti itu. Tapi dalam sistem teologi Islam itu tidak. Nabi Muhammad hanya orang yang memberikan kesimpulan akhir.
Tidak ada itu yang namanya suku eksklusif, tidak ada itu namanya bangsa pilihan Tuhan. Semua di dunia ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Setiap di antara suku-suku itu didatangkan pada para nabi. Tetapi kemudian karena kebutuhan, karena nafsu, sengaja atau tidak sengaja, ajaran-ajaran agama itu kemudian diplesetkan. Begitu, maka muncullah nabi berikutnya bukan untuk merevisi, tetapi untuk mengingatkan kembali tentang ajaran semula bahwa Tuhan itu Esa. Adapun ide tentang pemisahan agama Ardi dan agama Samawi itu tidak diketahui dari mana awal mulanya, juntrungannya tidak jelas. Ini adalah bagian dari bid'ah dalam sistem teologi Islam. Atau kalau mau bahasa yang lebih sadisnya, ini adalah bid'ah dalam hal akidah Islam. Nah, tetapi kembali lagi ke doktrin awal Islam tadi itu. Di dalam Islam kan dikatakan bahwa semua agama itu adalah agama Samawi. Dan setiap Rasul yang diturunkan kepada suku-suku bangsa itu akan menceritakan risalah yang berbeda-beda kecuali dalam segelintir kecil inti agama, yaitu bahwa Tuhan itu Esa, bahwa kiamat itu akan ada, dan alam akhirat juga ada. Nah, berarti kita lihat Hindu dan Buddha. Apakah Hindu dan Buddha juga memiliki konsepsi yang sama seperti yang digambarkan dalam agama Islam? Ternyata lebih rumit sih, karena kita ini bahkan sampai zaman modern pun cenderung melihat agama Hindu dan Buddha itu dengan kacamata agama-agama teistik gitu. Ini masalahnya. Kita mulai dari Hindu dulu. Apakah Hindu itu agama? Bukan, Baraya. Hindu itu dharma. Dharma yang ada di sekitaran sungai Indus, makanya dikasih nama Hindu, dulunya Sindu atau Indu, artinya air. Jadi kalau di Bali itu ada juga agama namanya Tirta. Tirta itu juga artinya air, jadi ya sama-sama. Atau dalam Indonesia kuno itu ada yang namanya Tagaroa, dewa air. Di Filipina itu anak keturunannya jadi Tagalog, bahasa air. Di Sunda ada Galuh, itu berasal dari Tagaroa yang sama. Intinya semuanya adalah terkait dengan air. Nah, dharma itu esensinya, agama itu covernya, bajunya, wadahnya. Nah, jadi agama-agama di India itu banyak sekali, mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Nah, itu semua terangkum dalam ajaran dharma yang sama, yaitu dharma Hinduisme, atau yang lebih relevan disebutnya sebagai Sanata Dharma. Nah, bagaimana konsepsi Tuhan di dharma itu? Tidak jelas. Tidak jelas dalam artian terlalu banyak penafsiran, karena orang-orang Hindu juga membiarkan penafsiran sebebas-bebasnya tentang kehadiran Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena dalam doktrin Hindu disebutkan bahwa Tuhan itu Esa, tetapi manusia menyebutnya banyak. Jadi maksudnya, ketika kita menyebut Tuhan dengan cara yang seperti apapun, esensinya tetap menuju pada Tuhan. Itulah pula orang-orang Hindu menyembah apapun, itu tetap dianggapnya sebagai penyembahan terhadap Tuhan. Inilah kemudian yang secara salah paham dianggap sebagai penyembah berhala. Padahal tidak demikian. Jadi ceritanya begini, Baraya. Tuhan itu Esa, tidak terjelaskan, tidak terdefinisikan. Karena itu segala definisi tentang Tuhan boleh-boleh saja, karena Tuhan yang asli memang tidak terjelaskan sama sekali. Karena itu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah bagian dari wujud Tuhan. Jadi Tuhan itu menjelma atau menjadi avatar bagi semesta ini. Jadi ini semuanya adalah perwujudan Tuhan. Karena semua ini adalah perwujudan Tuhan, maka kita menyembah ke arah manapun itu sama dengan menyembah Tuhan. Di India, orang-orang bisa saja menyembah, mohon maaf ya, yang sempat viral di Indonesia, menyembah toilet atau sapi atau apa dan sebagainya. Kalau di Bali ada juga yang menyembah leluhur dan sebagainya. Itu dalam doktrin Hindu tidak masalah, karena secara esensial segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah perwujudan atau avatarnya dari Tuhan. Apakah ajaran ini berbeda atau asing dengan Islam? Tentu saja asing, tetapi tidak berbeda-beda amat, hanya berbeda istilah dan bahasanya saja. Di dalam Islam disebutkan bahwa Tuhan itu Esa, tidak terdefinisikan, tidak terjelaskan. Dia tidak ada segala sesuatu yang serupa dengannya. Ingat, tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Sehingga teks-teks tentang Tuhan itu tidak boleh dipahami sebagaimana apa adanya begitu. Nah, ini salah satu masalah dalam prinsip pengajaran Islam tentang akidah itu adalah bahwa orang-orang cenderung tekstual, bahkan pada hal-hal yang tidak boleh dibuat tekstual. Ayat-ayat tentang Tuhan itu tidak boleh dibuat berdasarkan pikiran tekstual, karena teks itu tidak bisa menjelaskan tentang Tuhan. Seharusnya seperti itu. Jadi kalau di dalam Islam itu kan ada tafsiran bergaya ya, bergaya bayan, kemudian bergaya irfan, dan bergaya burhan.
tentang Tuhan itu semestinya tidak boleh bayani, tetapi irfani. Karena segala sesuatu, teks yang menyebutkan tentang Tuhan, itu tidak akan benar, tidak akan akurat. Nah, tetapi yang paling harus ditegaskan dalam agama Islam itu bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Nah, tetapi kenyataan bahwa segala sesuatu oleh manusia bisa dipertuhankan, maka kemudian, ini mohon maaf ya, Ibnu Arabi menyimpulkan bahwa kata asyhadu alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, itu sebagai tidak ada sesuatu selain Allah. Jadi saya ini apa? Oh, jadi ini itu apa? Ini kemudian yang secara salah paham dikatakan sebagai wahdatul wujud atau penyatuan jasad, bahwa saya ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu, Baraya. Sebenarnya adalah bahwa Tuhan itu diilustrasikan bercermin, kemudian cermin itulah alam semesta ini. Kalau Baraya tidak terlalu suka dengan pandangan yang terlalu irfani ini, Baraya bisa cek misalkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah tanda-tanda atau ayat-ayat keberadaan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dalam Hindu, Tuhan itu Esa, kemudian dia menjelma menjadi segala sesuatu yang ada di dunia. Sedangkan dalam Islam, Tuhan itu Esa, dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah tanda-tanda atau ayat-ayat dari keberadaan Tuhan. Dalam sudut pandang yang ini, gak jauh beda-beda amat doktrin ajaran agama antara Hindu dan Islam. Tetapi sekali lagi, saya tidak hendak menyamakan. Saya hanya ingin meneguhkan prinsip saya di awal tadi, bahwa agama Hindu itu adalah agama samawi, sehingga kesamaannya sangat banyak dengan agama-agama samawi, dengan agama-agama langit yang kita kenal seperti sekarang. Bedanya hanya dalam sudut pandang bahasa linguistik saja. Saya biasanya memberikan rekomendasi buku kepada Baraya ya. Nah, referensi saya barusan ini diantaranya adalah Fususul Hikam dan Futuhatul Makkiyah. Keduanya hasil karya Ibnu Arabi. Tetapi saya sekarang tidak akan merekomendasikan dua buku itu. Saya hanya ceritakan, saya mengambil sumbernya dari situ. Saya tidak meremehkan Baraya, tapi kalau Baraya baca itu, kemungkinan besar Baraya tidak akan paham. Kedua, kalau Baraya paham itu, orang lain tidak akan paham sama pikiran Baraya gitu. Jadi percuma sama-sama keneh ya. Jadi misal ya, ulama-ulama kampung gitu, ulama-ulama NU, saya mohon maaf, itu biasanya kalau punya pesantren gitu, di depan rumahnya itu dipajang kitab Ihya Ulumuddin gitu ya. Tetapi di bagian belakangnya, di bagian yang sangat tersembunyi dan rahasia, itu ada kitab Fususul Hikam gitu. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya umum. Kiai-kiai gitu juga sebenarnya udah tahu itu, cuman mereka menyembunyikannya. Biasanya mereka menceritakan hal-hal yang lain gitu. Ya, karena argumentasi ini tidak cocok untuk semua orang, sehingga sebagian ulama memutuskan untuk tidak menceritakannya kepada orang lain. Sekarang kita lihat agama Buddha. Apakah agama Buddha juga memiliki pandangan ketuhanan yang kurang lebih sama? Kita lihat ya. Sekali lagi, ini memang agak rumit untuk orang-orang yang terbiasa melihat dalam sudut pandang agama-agama teistik. Dalam agama Buddha, apakah Tuhan itu Esa? Iya. Kalau kita melihat dalam diktum Buddha, sesungguhnya Tuhan itu adalah Abutang, Ajatang, Akatang, Asam Katang. Ya, mungkin Tuhan itu di situ adalah Esa, karena memang disebutkan di situ Esa. Tetapi Esa dalam artian ini adalah Tuhan yang tidak berkepribadian, Tuhan tanpa aku, anatta gitu. Jadi tidak terdefinisikan, tidak terjelaskan, tidak bisa dijelaskan dalam kacamata personifikasi. Jadi tidak ada personnya, Tuhan itu tidak memiliki person, tidak memiliki personal. Dan Buddha memang tidak fokus ke situ. Saya mohon maaf, saya gunakan dalam Buddha ini yang Theravada ya. Kalau yang Mahayana akan terlalu banyak perdebatan dan distorsi. Jadi saya mohon maaf, saya gunakan yang Theravada. Dalam Buddha, Tuhan itu memang Esa, tetapi dia tidak terjelaskan sama sekali. Jadi kita tidak usah memuja Tuhan, karena percuma, bagaimanapun mau memuja Tuhan, tidak bisa. Yang harus kita lakukan adalah tentang kehidupan kita sendiri, tentang karma, tentang samsara, tentang duka, tentang jalan-jalan kebenaran yang harus dititi, karena pada prinsipnya kita sekarang sengsara dalam kehidupan dunia. Nah, gagasan ini apakah berbeda dengan gagasan Islam? Yang saya sampaikan tadi itu sama sekali tidak bertentangan. Karena Islam juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak terjelaskan, dan segala sesuatu teks yang menyebut tentang definisi, perilaku, dan ciri-ciri fisik Tuhan, itu semuanya harus dijelaskan secara irfani.
Dan kalau Baraya menganggap bahwa saya sedang menyamakan agama, saya sampaikan ya, ini adalah pendapat dari ulama-ulama yang sangat tradisional, sama sekali tidak liberal. Misalkan begini, ketika Ibnu Taimiyah mencoba menafsirkan surat At-Tin, Watini wa Zaitun, beliau juga mengukur-ngukur kemungkinan bahwa yang dimaksud di surat At-Tin ini adalah Siddhartha Gautama, tentang seseorang yang mendapatkan pencerahan di bawah naungan pohon Bodhi atau pohon ara atau pohon tin. Jadi itu pohon yang sama. Dalam kesimpulan akhirnya Ibnu Taimiyah yang sangat fundamentalis itu mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu adalah seorang nabi yang diutus di tanah India yang menjelaskan tentang ini itu. Kemudian tentang adanya perbedaan-perbedaan prinsip dengan agama Islam, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini disebabkan karena ajaran Buddha itu tidak segera dituliskan, tetapi ajarannya dituliskan 2 atau 3 generasi sesudahnya dari murid-murid yang sudah tersebar luas secara sporadis. Nah, ya, maksud saya begini Baraya, sama seperti dalam ajaran Islam, dalam doktrin Islam awal tadi itu, bahwa agama itu semuanya berasal dari Tuhan, tapi kemudian karena kebutuhan sengaja atau tidak sengaja manusia kemudian merekayasa dan kemudian merevisinya. Tetapi setidaknya disampaikan di sini bahwa Hindu dan Buddha itu adalah agama samawi, dan Ibnu Taimiyah mengakui itu. Sayangnya, nah ini nih sayangnya, tulisan-tulisan Ibnu Taimiyah itu kan biasanya ditulis oleh Kementerian Saudi Arabia. Nah, orang-orang Saudi Arabia, ulamanya sebagian itu terbiasa untuk mengubah-ubah isi kitab ulama terdahulu, disesuaikan dengan ajaran mereka yang sekarang. Nah, pendapat Ibnu Taimiyah bahwa Buddha itu adalah nabi itu kemudian dihilangkan, sehingga kita hanya bisa menemukan berita Ibnu Taimiyah itu berdasarkan dari catatan-catatan murid-muridnya yang tersebar secara acak, misalkan Al-Qasimi dan lain-lain. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa Hindu dan Buddha itu adalah agama langit itu bukan pendapat orang-orang liberal, tapi pendapat Islam generasi awal. Gitu ceritanya Baraya, karena berdasarkan konsepsinya yang sama. Jadi walaupun Hindu dan Buddha misalkan tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, tetapi ciri-cirinya sudah dijelaskan secara umum, baik di dalam Al-Quran maupun hadis, bahwa setiap suku bangsa itu pasti diturunkan kepada mereka nabi, dengan ciri-ciri bahwa nabi itu mengajarkan Tuhan itu Esa dan mengajarkan tentang adanya hari kiamat. Kan begitu. Maka dari itu orang-orang salaf misalkan ya, itu seperti Ibnu Taimiyah, kemudian Rashid Ridho, itu menganggap bahwa Hindu dan Buddha itu adalah agama samawi, dan pada prinsipnya memang tidak ada agama yang namanya agama Ardi atau agama Budi. Sehingga jangan pula dikatakan bahwa agama Hindu itu penyembah berhala, agama Buddha itu penyembah berhala. Tidak Baraya, orang Buddha tidak pernah menyembah patung emas yang botak dan kupingnya panjang itu. Mereka tidak menyembah itu. Tetapi sekarang banyak yang mempraktekkan ritual-ritual itu, ya karena itu distorsi. Orang-orang Buddha sendiri sadar dan tahu bahwa itu mereka tidak menyembah itu sama sekali. Demikian pun dengan Hindu. Oke Baraya, terima kasih karena sudah menyaksikan. Silakan simak video saya yang lain. Mohon maaf kalau mungkin ini diskursusnya terlalu dalam. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.